Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahimna asrarul Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi وفقنا لخدمته في كل زمان وآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh ya, majelis ilmu di Masjid Nurul Iman, yang mudah-mudahan kita semua yang berada di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan selalu mencurahkan ridha dan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, materi tafsir Al-Quran pada pagi hari ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, insya Allah kita akan membahas seputar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, Bapak Ibu sekalian, ya, ditulis dalam banyak kitab tafsir, di antaranya kitab Sifatut Tafasir, bahwasanya surat Al-Kautsar ini bagian dari surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah, belum berhijrah ke kota Madinah. Jelas ya, di antaranya pembahasan surat Al-Kautsar ini, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan bagian dari ghaibiyat, bagian dari perkara gaib yang mungkin sering kita dengar, bahwasannya Al-Kautsar ini berkaitan dengan Nahrun fil Jannah, berkaitan dengan sungai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk para penghuni surga. Jadi ini kan berkaitan dengan ghaibiyat, berkaitan dengan perkara gaib, berkaitan dengan masalah keimanan. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita berbicara atau kalau kita membahas surat Al-Kautsar, ya, surat Al-Kautsar itu ya berbicara seputar apa? Fadlullah ala nabiyhi, ya, semacam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabinya, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak saja di dunia tetapi di akhirat. Di samping bisyarah ar-rasul bi khizyi a'daihi, ya, semacam kabar gembira, ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kehinaan mereka, orang-orang yang samping ya semacam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ancaman Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi nabinya. Ya, makanya kita baca dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala pada satu sisi menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sejumlah kabar gembira, pada sisi lain Allah Subhanahu wa taala pun memberikan semacam ancaman kepada mereka yang memusuhi Nabi dengan sejumlah ancaman. Ya. Itu juga bagian dari kandungan surat Al-Kautsar, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca surat Al-Kautsar ini kandungannya, makanya ya ini memang sangat erat kaitannya dengan kondisi, dengan situasi di mana Nabi Muhammad SAW pada saat itu masih di awal-awal masa kenabian, ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah. Belum, Bapak Ibu sekalian, ya, Makkiyah dalam artian diturunkan sebelum hijrah, ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah. Ayatuha thalath. Surat Al-Kautsar ini bisa dikatakan surat terpendek dalam Al-Quran. Ya, sudah hanya terdiri dari 3 ayat, kemudian redaksi pada setiap ayatnya juga pendek-pendek. Makanya kalau kita bandingkan dengan surat-surat yang lain, ini Al-Kautsar ini surat yang terpendek. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, itu surat terpendek dalam Al-Quran. Ya. Pertama kita baca firman Allah, inna a'tayna kal kautsar. Ya, Al-Kautsar, ya. Ada yang memahami bahwasannya Al-Kautsar itu adalah Nahrul Kautsar, sungai yang dinamakan dengan Sungai Al-Kautsar yang ada nanti di surga. Tetapi secara bahasa, Bapak Ibu sekalian, Al-Kautsar itu bimakna berarti Al-Khairul Katsir. Itu secara bahasa, makna dari kata Al-Kautsar. Al-Kautsar dalam artian Al-Khairul Katsir, ya, kebaikan yang banyak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, ya, benar-benar telah memberikan kepadamu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Ya. Maka ayat ini, ya, tadi seperti yang kami sampaikan, ya, berbicara seputar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna a'tainaka al-kautsar. Ya. Ya, pokoknya yang menunjukkan jumlah atau bilangan yang banyak itu orang Arab sering sekali mereka menyebutnya dengan Al-Kautsar. Ya. Yang banyak yang dimaksud itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi ketika Allah berfirman inna a'tainakal kautsar, dalam artian Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan banyak kebaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khitabu lirrasul takriman limaqamihi rafi'. Ya. Objek pada ayat pertama dalam surat Al-Kautsar ini, atau siapa yang dituju pada ayat pertama dalam surat Al-Kautsar ini adalah sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'tainaka, ka di sini, ya. Siapa yang dimaksud adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makanya di sini secara khusus ya Allah Subhanahu wa taala ya, apa artinya dalam firman-Nya ini ya, yang dituju adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kebaikan yang banyak, al khairul katsirud daim, kebaikan yang banyak yang terus menerus, tidak putus-putus, fid dunya wal akhirah, tentunya di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu sekalian, kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya kebaikan yang sama itu juga yang diberikan kepada umat beliau. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu sosok beliau adalah sosok yang tidak egois, hanya mementingkan kepentingan dirinya semata, tidak. Ya, kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok Nabi yang sangat peduli dengan umatnya. Maka kebaikan apapun yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, sejatinya kebaikan itu juga diperuntukkan untuk kita umat beliau. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ya, dari sekian banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, itu adalah ya Nahrul Kautsar, Sungai Al-Kautsar, yang tidak saja diperuntukkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad, tetapi juga diperuntukkan untuk umat beliau. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ya, inna a'tainaka al-kautsar. Ya, dalam banyak riwayat memang dijelaskan. Ya, ketika kata al-kautsar ini dipahami sebagai sungai yang Allah janjikan untuk kita di surga kelak, itu seperti apa sungai Al-Kautsar ini? Ya tentunya jangan kita bayangkan sama seperti halnya sungai yang ada di dunia. Bapak Ibu sekalian, tentunya sangat beda. Jangan disamakan sungai Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita di surga nanti dengan sama dengan sungai yang ada di dunia. Sebersih apapun sungai yang ada di dunia. Ya, sejernih apapun air sungai yang ada di dunia, seindah apapun sungai yang ada di dunia, itu tidak seindah, tidak sebersih, tidak sejernih airnya sungai Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk para penghuni surga. Itu Bapak Ibu sekalian, ya mungkin pernah kita dengar, ya, atau pernah disampaikan, ya, berkaitan dengan Al-Kautsar itu apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan nahrun fil jannah, sungai di surga, hafatahu min zahabin, ya, sisi kanan sisi kirinya ya bukan terbuat dari beton semen, Bapak Ibu sekalian, apalagi tanah liat, ya, tetapi terbuat dari emas. Hafatahu min zahabin. Ya, apa iya, jangan bilang apa iya Bapak Ibu sekalian. Emas yang ada di dunia saja yang sudah dieksploitasi oleh manusia, yang sudah banyak dikeluarkan oleh manusia, bukankah itu milik Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Bukankah itu milik Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu yang mengadakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Dan nanti kalau dunia itu sudah berakhir, semuanya ini Allah Subhanahu wa taala pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya, semuanya ini kembali kepada Allah, dalam artian Allah Subhanahu wa taala lah dia pewaris tunggal dari semua apa yang ada di bumi ini, dari kekayaan yang dimilikinya, di antaranya itu adalah emas.
Kalau kita kan kita nggak mewarisi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita ini nggak mewarisi. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kata Al-Qur'an, khairul warithin. Khairul warithin dalam artian sebaik-baik pewaris. Karena sejatinya semuanya ini yang akan mewarisinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nahrun fil jannah hafatahu min dhahabin wa majrahu 'ala ad-durri wal yaqut. Air yang mengalir, ya, di sungai ini mengalir di atas bebatuan mulia. Jadi di bawahnya ini bebatuan mulia. Dan kita bisa bayangkan kalau kanan kirinya terbuat dari emas, bebatuan yang ada di bawah dasar sungainya itu terdiri dari bebatuan mulia, ya. Turbatuhu atyabu minal misk. Pasirnya, ya, sungai kan banyak pasir, ya, itu jauh, ya, lebih wangi, ya, daripada wewangian. Ma'uhu ahla minal asal. Bahkan airnya, ya, itu ahla, lebih manis daripada madu. Abyadu minats salji. Bahkan lebih putih dibandingkan dengan salju. Es itu kan putih, ya, jernih, ya kan, itu ini lebih putih lagi, lebih jernih lagi, ya. Man syaraba minhu syurbatan lam yazma ba'daha abada. Barang siapa yang, sebutlah, meneguk satu tegukan saja dari air yang ada di sungai Al-Kautsar ini, lam yazma ba'daha abada. Sekali-kali setelahnya itu tidak akan merasa aus lagi. Gak ada lagi rasa dahaga, ya kan. Barang siapa yang meneguk satu tegukan dari air yang ada dalam sungai Al-Kautsar. Nah, ini gambaran Bapak Ibu sekalian, ya, sungai Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya untuk beliau kelak nanti di surga. Inna a'tainakal kautsar. Salah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan peruntukkan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna a'tainaka al-kautsar. Makanya dalam banyak riwayat Bapak Ibu sekalian, ketika surat Al-Kautsar ini diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terlihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Dalam sebuah riwayat disebutkan, setelah surat ini diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejumlah sahabat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum itu pada bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang menjadikan kamu ini tersenyum, tertawa tipis, ya kan? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Rasul? Unzilat alayya anifan surah faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kautsar. Barusan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepadaku satu surat, ya. Kemudian Rasulullah membacakan surat yang dimaksud kepada para sahabat beliau, inna a'tainaka al-kautsar, ya. Karena memang surat ini berbicara, ya, betapa karunia Allah yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala janjikan wabil khusus untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak senang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada satu riwayat di mana pada riwayat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat beliau, "Atadruna mal kautsar?" Kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu al-kautsar?
Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawaban para sahabat, ya. Dan ini sering sekali bagian dari etika yang diperlihatkan oleh para sahabat Rasul ketika Rasulullah SAW bertanya, apalagi berkaitan dengan agama. Mereka selalu saja tidak mendahului Rasulullah SAW dalam hal ini. Jawaban mereka ketika ditanya oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan agama, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, tentunya Allah dan Rasulnya, dalam hal ini Nabi Muhammad tentunya lebih tahu berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Ketika pertanyaan itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan urusan agama. Ya, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang memang itu masuk ranahnya itu ghaibiyat, perkara gaib. Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qala fa innahu nahrun wa'adani Rabbi azza wa jalla. Al-Kautsar itu sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku, kata Rasulullah SAW. Fihi khairun katsir. Ya, ada banyak kebaikan yang dimiliki oleh sungai tersebut. Ya, taritu alaihi ummati yaumal qiyamah. Ya, kelak nanti umatku juga akan mendatangi sungai ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang kami sampaikan, ya nikmat karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad ini juga dipahami sebagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada umat beliau. Tentunya umat beliau yang menjadi pengikut setia beliau. Ya, inna a'tainakal kautsar. Ya. Makanya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebaikan yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca ayat berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Ya. Maka salatlah li rabbika, untuk Tuhanmu ya Muhammad. Ya, sebagai bagian dari ungkapan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wanhar itu ya bagian dari ungkapan rasa syukur. Sembelihlah. Kata wanhar itu ya artinya itu sembelihlah, tetapi bukan sembarang sembelih Bapak Ibu sekalian. Kata wanhar yang terambil dari kata an-nahru khasun bil ibili, sembelih tetapi peruntukannya ini khusus untuk binatang ternak. Ya, yang halal untuk disembelih dan yang halal untuk dikonsumsi. Ya, dari binatang-binatang yang halal untuk disembelih, yang halal untuk dikonsumsi. Ya, dari jenis sapi, dari jenis kambing, ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang dimaksud dengan wanhar, sembelih. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Makanya kalau kita memasuki Idul Adha, Idul Kurban, ayat ini sering dijadikan sebagai ya landasan hukum secara syariat atas disyariatkannya atas kita ibadah kurban. Ya kan, ibadah kurban. Ya, kurban itu ya memang hukumnya itu kan sunnah ya Bapak Ibu sekalian, sunnah muakkad ya bagi yang mampu Bapak Ibu sekalian, ya sebagai ungkapan dari rasa syukur kita atas rezeki karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, berbagi dengan sesama. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Ya, Allah perintahkan untuk menjalankan ibadah salat.
Ibadah sholat ini kaitannya ibadah yang berdimensi hablum. Hablum minallah. Kaitannya hubungan kita dengan Tuhan kita. Ya, sholat. Wanhar itu kaitannya ibadah yang berdimensi hablum minan nas. Ya, sesama manusia. Maka di sini kita ini bukan saja harus baik dengan yang di atas, dengan Tuhan kita, tetapi kita juga harus baik dengan sesama manusia. Ya. Maka bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ini tidak baik dengan sesama, maka sejatinya kita juga belum baik dengan Tuhan kita. Orang yang baik dengan Tuhan mesti dia baik dengan sesama. Tuh Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya ibadah yang disyariatkan dalam ajaran agama Islam itu sering sekali dikaitkan antara ibadah yang bersifat vertikal hubungannya dengan Allah, hablum minallah, dengan ibadah yang bersifat horizontal, yang ini dimensinya hablum minannas, antar sesama manusia. Ya. Ini juga pesan seperti ini bisa kita baca dari Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salat itu kaitannya hubungan kita dalam kaitan kita sebagai hamba dengan Tuhan kita. Wanhar dalam kaitan kita ini sebagai makhluk sosial. Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini tidak sendiri, melainkan membersamai kita, ya, saudara-saudara kita yang hidup di sekitaran kita. Maka baiklah dengan Allah, baiklah dengan sesama. Ya. Sebagaimana baik dengan sesama itu menjadi pertanda baiknya kita dengan Allah. Jangan pernah kita ini merasa sudah baik dengan Allah kalau kita masih bermasalah dengan sesama kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu ya Muhammad dan berkorbanlah dengan hewan ternak ya Muhammad, sebagai bagian dari ungkapan rasa syukur atas karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu ya Muhammad. Tentunya pesan ini juga ditujukan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ya. Fasalli li rabbika wanhar, artinya apa? Fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu. Artinya sholat itu kita niatkan lillahi ta'ala, bukan untuk selainnya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam sholat kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Li'annahu huwallazi afadha ma afadha 'alaika minal khairi. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita Bapak Ibu sekalian kebaikan yang banyak. Kita bisa hidup seperti ini, ya, itu karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan nikmat rezekinya kepada kita, kemudian sholat kita ini bukan diperuntukkan untuk Allah. Itu dolim namanya Bapak Ibu sekalian. Itu kita mendolimi diri kita sendiri, ya kan? Makanya sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita manusia ketika kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dilakukan bukan lillahi ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Ya, Allah yang menciptakan. Tentunya Allah tidak sama dengan yang tidak menciptakan. Kenapa kalian ini menyembah yang tidak menciptakan? Kalian tinggalkan zat Allah yang menciptakan kalian. Ya, sama seperti hanya afaman yarzuqu kaman la yarzuq. Apa mau disamakan antara Allah zat yang memberikan rezeki dengan yang sama sekali
dia tidak memberikan rezeki kepada kita. Nah, inilah kebodohan manusia Bapak Ibu sekalian, ketika dia dalam ibadah dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak punya kontribusi terhadap dirinya dalam kehidupan dia di dunia ini. Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberikan rezeki kepada dia, yang dia sembah bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini fasalli li rabbika, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat, ya, yang ditujukan untuk Tuhan, untuk Tuhanmu ya Muhammad, yang telah memberikan karunia kepadamu ya Muhammad. Wanhar dalam artian wanhar al-ibil, ya sembelih binatang ternak, ya, binatang ternak yang dijadikan sebagai sembelihan ya Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud tadi kami sampaikan, ya, dari jenis, ya, sapi, onta termasuk di dalamnya, ya, mau onta, sapi, kerbau itu jenis yang sama, ya, atau dari jenis kambing, ya, mau kambing, domba, ya. Ayam tidak termasuk Bapak Ibu sekalian, kelinci tidak termasuk walaupun halal, ya kan. Oh, saya sembelih bebek, sembelih kelinci, bukan termasuk, tetapi yang dimaksud itu dari jenis kambing, ya. Makanya ibadah korban itu kan yang kita artinya mengenalnya itu pilihannya dari dua jenis itu Bapak Ibu sekalian. Gak ada korban dengan bebek, dengan ayam, ya, walaupun jumlahnya banyak, itu tidak dikenal Bapak Ibu sekalian, ya. Yang dikenal itu korban itu dari jenis sapi dan dari jenis kambing, ya. Fasalli li rabbika wanhar, ya. Kenapa di sini Allah mengingatkan dalam sholat kita, dalam kurban kita, ketika kita menyembelih binatang terbang, itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena memang, ya, orang musyrikin mereka, kita tahu, ya, sholat mereka, kurban mereka itu bukan diperuntukkan untuk Allah, tetapi diperuntukkan untuk sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan salli li rabbika wahdahu. Salat hanya diperuntukkan untuk Tuhanmu saja semata ya Muhammad. Wanhar li wajhihi la li ghairihi. Ketika kamu menyembelih dalam ibadah kurban juga, sembelih itu binatang hanya niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selainnya. Makanya ini kalau kita sholat kan, usolli, ditutup dengan apa? Lillahi ta'ala. Ya, sama seperti hanya ketika kita nyembelih. Ini yang nyembelih ini, ya kan, bismillahi. Kata bismillahi artinya apa? Saya nyembelih ini dengan nama Allah. Artinya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi Allahu Akbar, silakan, ya. Jadi itu apa artinya, harus diingat dalam ibadah salat kita, harus diingat dalam ibadah kurban kita, niatan untuk mendapatkan ridha Allah dan kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala itu harus ada Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kalau kita membaca ayat kedua dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Ya, memang niat itu ranahnya itu hati Bapak Ibu sekalian. Maka, ya, pasang niat yang benar, sering kita diingatkan, ya, antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada dalam hati itu harus benar, harus sama, ya.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mendengar. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala dikelabui oleh kita, ini tidak mungkin. Tidak mungkin kita ini bisa membohongi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka antara apa yang kita lafadzkan dengan apa yang terdetik dalam hati kita, sanubari kita, itu harus sama. Ya. Jadi pasang niat itu ya, yang ikhlas dalam segala amal ibadah kita, baik itu ibadah sholat maupun ibadah kurban, ya Bapak Ibu sekalian, itu ya Allah tahu siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas. Allah tahu dari ibadah-ibadah kita ini siapa yang diniatkan untuk mendapatkan ridhonya atau hanya dia untuk pamer dengan sesama, atau untuk niatan-niatan lain selain mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bermain-main dengan niat, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah bermain-main dengan niat-niat dari ibadah yang kita lakukan, karena Allah tahu. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Ayat ini ditutup dengan firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Ya, syani'aka. Ya. Kata syani'aka ini Bapak Ibu sekalian dalam artian syani' al-mubghid, terambil dari kata syana'an. Ya. Syani'aka artinya apa? Mubghiduka. Orang yang tidak senang denganmu ya Muhammad. Orang yang membencimu ya Muhammad. Itu yang dimaksud dengan syani'aka. Dan kita tahu banyak orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Banyak orang yang tidak senang dengan Nabi Muhammad. Banyak orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membenci Nabi pasti dia membenci Allah. Sebaliknya yang mencintai Nabi, itu dia yang mencintai Allah. Karena itu satu paket, satu kesatuan, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya Allah sangat tidak suka dengan orang yang membenci nabinya. Karena itu menjadi pertanda bahwasanya dia juga benci dengan Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan di ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu ya Muhammad, sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, dia adalah al-abtar. Al-abtar itu al-munqata' min an kulli khairin. Ya, yang terputus dari segala kebaikan. Dan di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala awali dengan janji Allah untuk memberikan kebaikan yang banyak kepada Nabi Muhammad, dan tentunya kepada orang-orang yang senang dengan Nabi Muhammad dari pengikut setia beliau. Di akhir ayat Allah tutup dengan sebaliknya, orang yang membencimu ya Muhammad, maka sesungguhnya dia yang akan terputus dari segala kebaikan. Artinya pesannya itu apa Bapak Ibu sekalian? Pesannya ya secara tidak langsung diingatkan kita dengan membaca surat Al-Kautsar ini untuk terus menjadi umat yang setia dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan akan terus mengalir kepada kita dengan kesetiaan kita dengan Nabi Muhammad dalam bentuk terus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, kita membenci Nabi. Ya. Ini ayat ini bukan saja berlaku ya ancaman Allah berkaitan dengan akan terputusnya dari seseorang dari segala kebaikan. Ini bukan saja berlaku bagi orang-orang yang hidup semasa sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu orang yang hidup semasa dengan Nabi, banyak mereka yang memperlihatkan kebencian mereka secara luar biasa langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini juga berlaku bagi orang yang hidup setelah
kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memperlihatkan ketidaksukaan mereka, kebencian mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Allah untuk mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang al-abtar. Al-abtar dalam artian yang akan terputus dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh Bapak Ibu sekalian. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya apa? Inna mubghidhaka ya Muhammad, sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, ya huwal munqata'an kulli khair. Dia adalah sosok yang akan terputus dari segala kebaikan. Ya, memang kalau kita baca penjelasan tambahan dalam kitab-kitab tafsir, Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar ini, itu memang ya dalam sejumlah kitab tafsir disebutkan bahwasanya ini juga berkaitan dengan ya apa, semacam ada satu peristiwa yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih berkaitan dengan kewafatan putra beliau yang bernama Al-Qasim. Ya, siapa yang nggak sedih orang tua ketika anaknya itu meninggal? Ya, semua orang tua ya itu ya sedih lah. Apalagi ini anak laki-laki, ya. Kita tahu orang Arab ini kan sangat senang sekali dengan kelahiran anak laki-laki yang akan menjadi penerusnya. Ya. Lamma matal Qasim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika putra Nabi yang bernama Al-Qasim ini meninggal. Ya. Dan memang dalam sejarahnya ada beberapa nabi dikaruniai anak laki-laki dan semuanya ini meninggal ketika belum menginjak usia dewasa. Ya, salah satunya itu adalah Al-Qasim. Ada orang yang bernama Al-As bin Wa'il, kaum musyrikin Makkah, sosok yang sangat tidak suka dengan Nabi, sosok yang memang membenci Nabi. Ya, bukannya turut berduka cita, bukannya turut menyampaikan bela sungkawa. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, tapi karena memang orang itu sangat tidak suka, membenci Nabi, ya kayak nyukur-nyukurin gitu loh. Ya, dengan kewafatan putra Nabi yang bernama Al-Qasim, bahkan ya dia semacam mengeluarkan satu pernyataan yang itu ya sangat ya istilahnya itu sangat menyakitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataan. Dalam kitab-kitab tafsir itu diabadikan pernyataan Al-As bin Wa'il setelah kewafatan putra Nabi yang bernama Al-Qasim. Apa kata Al-As bin Wa'il? Da'uhu fa innahu rajulun abtar. Sudah, biarkan saja itu Muhammad itu. Nggak ada keturunan yang akan melanjutkan atau yang mewarisi dia. Dibuktikan dengan anak laki-lakinya semuanya ini meninggal. Dan yang barusan Al-Qasim, anak laki-lakinya juga itu barusan meninggal. Ya, nanti juga dia akan meninggal. Dan ketika dia meninggal, nggak ada yang akan melanjutkan dia. Karena semua anak laki-lakinya ini meninggal. Ya. Fa innahu rajulun abtar. Jadi orang Arab itu abtar itu kan yang terputus. Ya, walaupun yang terputus kalau kita baca tafsirannya yang terputus dari kebaikan, tetapi kata abtar itu juga bisa terputus dalam artian ya dia ya meninggal karena tidak ada dia punya anak laki-laki, maka otomatis dia akan terputus. Nggak ada lagi yang akan melanjutkan dia. Putus itu nasabnya, garis keturunannya.
maka sudahlah, da'uhu, tinggalkan saja orang yang bernama Muhammad itu. Nah ini kan sangat menyakitkan pernyataan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, dia pikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berakhir dengan kematiannya, dengan kewafatannya. Ya, fa idza halaka inqata'a dzikruhu. Sudahlah, kalau Muhammad ini, ya, artinya kita membaca tadi pernyataan Al-As bin Wa'il, Muhammad ini mati, dah nggak ada lagi yang akan menyebut-nyebut nama Muhammad. Sebagaimana semua anak laki-lakinya juga meninggal, nggak ada yang meneruskan garis keturunan. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini Bapak Ibu sekalian, lah tidak. Sebaliknya orang yang memusuhimu ya Muhammad, sebaliknya orang yang membencimu ya Muhammad, seperti sosok yang bernama Al-As bin Wa'il ini, dia yang akan terputus. Maksudnya terputus dari segala kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia punya banyak anak keturunan, maka dia akan disebut terus menerus, dia akan dikenang terus menerus, bukan dari sisi kebaikannya tetapi dari sisi keburukannya. Sebagaimana pagi ini kita mengenang keburukan Al-As bin Wa'il ketika kita mengaji surat Al-Kautsar. Selalu saja keburukan Al-As bin Wa'il ini kembali diungkap, ya melalui riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, bagaimana bencinya orang ini terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dengan Nabi kita. Walaupun tidak ada anak laki-laki yang melanjutkan garis keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan berarti kemudian berhenti penyebutan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-As bin Wa'il la yudhkar illa dzikrun bil la'nah. Al-As bin Wa'il ketika disebut tadi laknat Allah, inna syani'aka wal abtar. Bi khilafin nabi, tidak dengan nabi kita. Fa inna dzikrahu khalidun ila akhirid dahri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selamanya akan dikenang. Dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi ketika disandingkan dan selalu disandingkan dengan nama Allah, maka nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenang dalam kebaikan. Coba dalam sehari saja kita ini mengenang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali? Azan yang dikumandangkan, itu tersebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kali azan itu dikumandangkan. Para penceramah, ustadz, di awal ceramahnya, di awal khutbahnya, itu selalu saja ba'dal hamdi as-salawatu ala rasul, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu selalu tersebut nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah penyebutan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, baik mereka yang hidup sezaman dengan Nabi maupun kita kayak kita ini yang hidup tidak sezaman dengan Nabi, para pengikut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sesungguhnya pada posisi walaupun kita ini bukan anak biologis Nabi, tetapi kita pengikut Nabi ini diposisikan dalam ajaran agama itu seperti halnya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa
istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi oleh orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman, para pengikut Nabi, bimatsabatil aulad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini diposisikan seperti halnya anak. Maka anak haram menikahi ibunya, maka demikian pula pengikut Nabi haram untuk menikahi istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang notabene mereka itu adalah ibu-ibu kita. Makanya kita mengenal istilah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Dan Nabi adalah bapaknya. Ya, maka Nabi itu pada posisi bapak dari orang-orang yang beriman kita ini. Ya kan? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaitan hubungan beliau dengan apa ya, anak-anaknya dari kalangan orang-orang yang beriman itu, Nabi jauh lebih peduli dibandingkan dengan bapak-bapak kita. Kepedulian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi walaupun bukan bapak biologis, tetapi melebihi kasih sayang Nabi kepada kita ini, melebihi bapak-bapak kandung kita. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun 3 ayat ini ya Bapak Ibu sekalian, tentunya mudah-mudahan banyak pesan, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya, di antaranya betapa pentingnya kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Kita berharap kebaikan banyak yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad itu juga akan mengalir kepada kita pengikut setia beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur-syukur kita baik itu dalam bentuk ibadah-ibadah yang itu dimensinya hablum minallah, maupun ibadah-ibadah yang dimensinya hablum minan nas. Tapi yang perlu diingat, semua ibadah yang kita lakukan niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kenapa? Karena kita bisa beribadah ini semuanya, melakukan ibadah ini semuanya karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan pernah ada sedikit pun kebencian dalam diri kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Seperti yang diperlihatkan oleh sosok manusia yang diabadikan oleh Al-Quran yang bernama Al-As bin Wa'il. Bisa dipastikan orang yang membenci Nabi tentunya mereka itu adalah pembenci Allah. Kalau dia membenci Nabi, membenci Allah, maka bisa dipastikan ya dia akan terputus dari segala kebaikan, karena sumber dari kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian kurang lebih beberapa pesan pelajaran yang bisa kita gali ya Bapak Ibu sekalian dari membaca surat terpendek dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya persilahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau di Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berbuat zalim kepada siapapun, mau kepada sesama manusia atau kepada sesama ciptaan Allah, ini yang sering sekali ini kita tidak sadar bahwasanya saat kita berbuat zalim kepada pihak lain, sesungguhnya itu kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Makanya kalau kita baca redaksi Al-Quran itu, ya bunyi redaksinya itu apa? Fala tadzlimu anfusakum. Ya artinya jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri dengan kalian melakukan perbuatan zalim dengan sesama. Kenapa Al-Quran membahasakan ketika kita mendolimi sesama bahwasanya kita itu mendolimi diri kita sendiri? Karena akibat buruk
dari perbuatan zalim kita, kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada kita. Kita yang akan menanggung. Ya, makanya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kebaikan maka kita kembali kepada kita, manfaat kebaikan itu. Maka demikian pula ketika kejahatan yang kita lakukan, maka kita pun yang harus menanggung akibat dampak buruknya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan berbuat zalim dengan dengan sesama ya. Ada ayat Al-Qur'an, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ya ansaddukum anil wala yajrimannakum syana'anu. Sering sekali yang membuat kita berbuat zalim itu kan kebencian yang ada dalam diri kita. Maka kata Al-Qur'an itu apa? Janganlah kebencian, syana'an itu tadi syani'aka tadi kan ya, membenci ya, membikin kita ini bersikap ta'tadu itu artinya melampaui batas, atau alla ta'dilu, tidak bersikap adil. Itu yang juga diingatkan oleh Al-Qur'an ya. Ya, kalau ada kucing tadi, ya kan, ambil ikan, ya paling ya dalam batas yang wajar lah kita mengusir kucing itu, tidak kemudian kita artinya memperlakukannya itu secara berlebihan, ya kan, misalnya lempar pakai batu sampai kemudian terluka kucing itu, ya kan, apalagi sampai kemudian nyekep kucing itu kan, berhari-hari sampai kelaparan, apalagi sampai kalau mati kelaparan, itu kata Rasul dakhalan nar, ya kan ya. Jadi ya proporsional saja ya Bapak Ibu, jangan sampai bersikap melampaui batas, berlebihan kan gitu. Kalau sudah melampaui batas dan berlebihan itu sudah masuk perbuatan zalim itu. Kalau sudah melampaui batas, tapi ya proporsional saja, proporsional ya usir ya, nggak apa-apa ngusir itu kan tanpa menyakiti ya. Itu Al-Kautsar itu telaga atau sungai. Memang kalau kita baca dalam penjelasan kitab-kitab tafsir, sesekali Al-Kautsar itu dibahasakan dengan nahrun. Kalau nahrun itu artinya sungai. Tapi sesekali lain Al-Kautsar itu dibahasakan dengan haudun. Haudun itu ya memang artinya telaga. Ya. Yang benar sungai apa telaga? Telaga, tetapi karena saking luasnya, saking panjangnya, maka seakan-akan sungai. Nah, itu. Jadi ya telaga ya sungai, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Karena memang kalau kita baca penjelasannya itu, ya tadi kan, sesekali dalam kitab-kitab tafsir itu sesekali nahrun dibahasakan dengan nahrun itu sungai, tapi sekali lain dibahasakan dalam sebuah riwayat Al-Kautsar itu sebagai haudun itu ya memang telaga ya. Telaga ya kalau di dunia telaga itu kan ya kayak danau kecil ya, telaga itu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi di surga nanti danau ya telaga, tetapi telaga ini sangat luas, panjang, maka seakan-akan dia ini sungai. Nah, itu artinya bisa dipahami bahwasanya saking luasnya, saking besarnya, saking panjangnya ini telaga, maka seakan-akan dia ini sungai. Jadi nggak harus diperdebatkan ya, yang benar telaga atau sungai. Ya, dua-duanya benar Bapak Ibu sekalian. Ya, karena memang dalam kitab-kitab tafsir itu penjelasannya sesekali Al-Kautsar itu dibahasakan dengan nahrun, sesekali lain dibahasakan dengan haudun. Ya kan? Ya. Tentunya yang dimaksud dengan ya satukan antara hati dengan yang terucap dari kita itu ya,
itu dalam hal ibadah. Ya, ibadah, sholat, ya pokoknya ibadah kan semuanya kan ketika harus apa artinya diawali dengan niat. Niat itu kan bagian dari rukun ibadah. Ibadah apapun rukunnya itu adalah niat, Bapak Ibu sekalian. Termasuk puasa. Puasa itu kan harus niat. Yang terucap dengan apa yang ada dalam hati itu harus sama. Kalau di luar ibadah, apalagi nyenengin anak kecil, ya tadi kan boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Ya silakan saja. Ya, idkhalus surur, bahkan ibadah katanya kan itu kan artinya menyenangkan orang itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan begini ya Bapak Ibu sekalian, ya tidak sama antara apa yang terucap dengan apa yang ada dalam hati, itu bahkan diperbolehkan ketika kita dipaksa oleh orang lain, bahkan dipaksa untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak? Boleh. Ya, karena dalam posisi kita ini dipaksa. Kan ada sahabat ya yang bernama Ammar bin Yasir itu dipaksa oleh kaum musyrikin untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, dia pasti dibunuh. Maka kemudian ya bagian dari ya hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa, dan itu dibenarkan. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dalam rangka untuk apa? Hifdzun nafsi, menyelamatkan jiwa. Ya, dibuktikan kedua orang tuanya itu mati dibunuh, tewas dibunuh oleh orang-orang musyrikin hanya karena keduanya ini tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ammar tidak. Kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, fa in adu fa'ud. Ya, kalau mereka kembali memaksa kamu, lakukan sebagaimana apa yang sudah kamu lakukan. Artinya apa? Boleh. Bahkan diperintahkan. Tapi harus satu antara niat dalam diri dengan apa yang kita ucapkan itu dalam ibadah keseharian kita atau ibadah yang disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Nggak boleh kita mempermainkan itu, ya kan? Apalagi dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi kita ini dipaksa, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau nyenengin anak, apalagi bagian dari ini adalah cara mendidik anak, ya boleh-boleh saja. Ya. Bukan berarti juga misalnya ada putra Rasul yang sampai berinjak dewasa, bahkan kemudian berketurunan, kemudian apakah dimungkinkan Rasulullah kemudian tidak dalam posisi sebagai Rasul terakhir? Ya tidak juga. Ya. Karena kerasulan itu walaupun ada banyak, bapaknya Nabi, kemudian anaknya Nabi, itu kan banyak. Nabi Daud, anaknya Sulaiman juga Nabi. Nabi Ibrahim, anaknya Ismail, Ishak juga Nabi. Memang ada kayak gitu itu. Ya Bapak Ibu sekalian. Zakaria, anaknya Yahya juga Nabi. Tapi tidak serta-merta, tidak seluruhnya semua anak dari Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus menjadi Nabi. Karena Nabi itu bukan warisan secara biologis. Nabi itu bukan warisan secara biologis. Bisa dipastikan kalau bapaknya Nabi maka anaknya Nabi. Enggak. Ya, yang memilih menjadi Nabi itu adalah hanya Allah, dan itu hak mutlak, hak absolut, hak prerogatif hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bapaknya Nabi, kemudian anaknya dipilih jadi Nabi. Tapi itu bukan atas keinginan bapaknya. Tetapi itu adalah atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Qasim, Al-Qasim atau siapa dari anak laki-laki Nabi, ada yang sampai berinjak dewasa, bisa dipastikan, saya bisa memastikan, bisa dipastikan, tidak akan menjadi Nabi. Karena Allah sudah memposisikan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Khatamun Nabiyyin, penutup dari para nabi. Tidak mungkin ada lagi Nabi
setelah Nabi kita Nabi Muhammad, kalaupun misalnya ada dari putra beliau, karena memang dalam sejarahnya Nabi itu, mohon maaf ibu-ibu, nggak ada yang perempuan. Nabi itu semuanya jenis kelaminnya laki-laki. Ini yang Al-Quran informasikan kepada kita. Tapi bukan berarti kemudian Allah ini tidak adil dengan kaum perempuan, enggak. Karena memang tugas Nabi ini ya memang berat, Bapak Ibu sekalian. Ya, enggak semua manusia bahkan laki-laki itu bisa mengemban amanah kenabian. Ya, itu ya. Jadi andai andai pun pasti dia tidak akan menjadi nabi. Ya kan? Nah, itu ya. Surat Al-Kafirun memang sabab nuzulnya itu ya karena ini berawal dari permintaan kaum musyrikin untuk berbagi dengan Rasulullah SAW dalam hal ibadah. Berbagi dalam hal ibadah. Muhammad, udahlah kita ini nggak usah ribut-ribut mulu kan gitu kan. Kamu menyeru kita untuk menyembah Tuhan yang satu itu yang kamu seru, Allah itu. Ya, kami juga memang selama ini menyembah Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Latta, Uzza, Manat, berhala-berhala itu. Daripada kita ribut-ribut mulu, sudahlah. Begini saja, kita berbagi dalam hal penyembahan. 1 tahun kamu sembah Tuhan kami, tahun berikutnya saya sembah Tuhan kamu. Nah, itu yang melatar belakangi atau apa istilahnya itu sabab nuzul ya dari surat Al-Kafirun itu kemudian diturunkan kepada Nabi. Artinya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Artinya apa? Penolakan. Ya. Penolakan atas permintaan mereka orang-orang musyrikin untuk berbagi dalam hal ibadah, dalam hal penyembahan. Ya kaitannya Nabi Muhammad SAW senang membaca surat Al-Kafirun dalam salat-salatnya karena memang ya khususnya di masa-masa awal kenabian pesan-pesan bahwasanya ibadah ini tidak bisa berbagi seperti ini perlu terus ditekankan. Ya pesan bahwasanya apa la a'budu ma ta'budun dan seterusnya itu kan ya itu ya memang ini masalah apa hal yang masuk dalam kategori ajaran yang sifatnya itu prinsipil lah, prinsipil yang tidak bisa berbagi, dan ini yang menjadi pembeda antara Islam dengan selainnya ya berkaitan dengan masalah konsep ketuhanan ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Mari sebelum kita membaca kafaratul majlis terlebih dahulu kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanika subhanakallahumma لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.